Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux yang tidak kalah populernya dibandingkan dengan Ubuntu. Ini adalah Linux Mint 21.1 dengan nama kode Vera. Ya, ini adalah rilis terbaru Linux Mint saat ini sebelum nanti akan dilanjutkan dengan versi 21.2 tentunya. Dan ada beberapa hal yang menarik di website linuxmint.com yang sudah mengalami redesign sejak terakhir kali saya membahas Linux Mint. Yang pertama di sini lebih ditekankan fokus apa itu Linux Mint, cocok untuk apa saja, mulai dari graphic design, productivity, web, multimedia hingga gaming. Ya, jadi sudah diarahkan ke gaming juga. Give it a try, you'll love it. Ya, Linux Mint sempat menjadi daily driver saya sangat lama sebelum akhirnya mencoba Deepin dan lebih nyaman di Deepin karena tampilannya. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu mempertimbangkan Linux Mint. Di sini juga dituliskan yang paling utama jelas easy to use, fast and comfortable. Untuk komputer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi, Linux Mint ini akan sangat cocok karena memang tidak serakus Ubuntu, tidak serakus Deepin dalam menggunakan resource-nya. Nah, di sini juga dituliskan Linux Mint OOTP, out of the box, kemudian menganut prinsip KISS, keep it simple, kemudian ada home rule, rock solid, free and open source, dan community centric. Nah, untuk rock solidnya sendiri ini saya sangat sepakat karena Linux Mint itu setiap kali ada upgrade-nya tidak terlalu break changing, jadi tidak benar-benar mengubah yang sudah ada sebelumnya, cenderung evolusi sedikit demi sedikit, tidak yang revolusioner seperti Ubuntu ketika awal-awal mencari identitasnya kembali seperti itu. Ya, kemudian apakah free? Tentu saja. Apakah akan jalan? Normally jalan di kebanyakan komputer. Kemudian tentu saja bisa dual boot. Dan apakah cocok dengan kebutuhan saya? Ya, tentu saja, karena menggunakan basis yang sama dengan Ubuntu, karena menggunakan basis Ubuntu keluarga Debian, jadi kebanyakan software populer tentu saja akan tersedia di Linux Mint juga. Ya, untuk versi Linux Mint sendiri ada beberapa versi yang bisa Anda gunakan. Yang pertama Linux Mint flagshipnya 21.1, kemudian ini yang menggunakan basis Ubuntu. Ada juga Linux Mint Debian Edition yang menggunakan basis Debian, tapi kita fokuskan ke Linux Mint 21.1-nya. Dan di versi yang ini yang berbasis Ubuntu ada 3 desktop environment yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera dan sesuai dengan spek komputer Anda tentunya. Untuk flagshipnya adalah versi Cinnamon Edition, ya, ini yang kita bahas saat ini. Kemudian ada juga yang versi Mate Edition. Ini kalau Anda mencari tampilan yang sedikit lebih tradisional ala GNOME 2, jadi seperti Linux yang ada di tahun 2010-an. Lalu ada yang ketiga XFCE Edition, yang mana ini adalah versi Linux Mint yang extremely stable and very light, ya, sangat ringan secara resource. Meskipun untuk yang Cinnamon sendiri sekarang juga sudah cukup ringan untuk spesifikasi komputer yang ada di tahun-tahun sekarang. Nah, untuk Anda jika tertarik untuk menggunakan yang versi Cinnamon, ukuran file ISO-nya ini dalam tanda kutip hanya 2,5 GB, yang mana itu 2 GB lebih kecil daripada Ubuntu 23.04. Jadi hampir separuhnya Ubuntu, tapi secara fungsionalitas sama, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita cek di distrowatch.com, Linux Mint masih ada di posisi ketiga secara hits per day-nya. Kemudian di sini juga ada informasi paket-paket software apa saja yang tersedia di Linux Mint update Vera ini. Tidak banyak yang berwarna hijau karena memang tidak menggunakan konsep rolling release, jadi tetap point release rutin berapa bulan sekali, dan fokusnya memang kestabilan. Ukuran ISO-nya tadi antara 2,5 sampai 2,7, dan yang saya download 2,5 GB. Package manajemennya dub, release modelnya fix,
menggunakan sistem D tentu saja, karena kebanyakan software populer juga masih menggunakan sistem D. Kemudian untuk kernelnya di sini Linux, ya, Linux terbaru 631, Linux Mint masih versi 5.15. Tidak masalah karena Deepin pun yang menggunakan basis Debian juga masih menawarkan kernel 5.15 dan kernel 5.18. Jadi kernel 5.15 ini masih termasuk baru, dan ya selama itu cocok untuk digunakan di hardware yang Anda miliki, saya kira tidak masalah. Toh saya juga masih menggunakan versi 5.15 di hardware yang saya miliki. Secara rating Linux Mint ada di angka 8,7 dari 1464 review. Jadi ini memang bagus dan sudah teruji bertahun-tahun. Ya, sampai kita di bagian user interface-nya, ada beberapa hal minor yang berbeda di sini ketika kita menjalankan Linux Mint dalam mode live USB. Yang pertama, di bagian desktop ini seringkali kita akan menyaksikan ada tulisan, ada icon install, kemudian ada home dan komputer, tapi di sini sudah dihilangkan. Hanya ada shortcut untuk install Linux Mint. Kemudian untuk show desktop juga sekarang sudah tidak ada, diganti dengan sebuah garis pemisah antara start menu dengan file manajernya. Lalu di sebelah kanan masih sama clean-nya seperti ini, meskipun seingat saya dulu belum seperti ini tampilan eventnya. Berarti sekarang sudah lebih dipermak lagi. Untuk baterai oke, speaker sama, jaringan juga sama. Di sini saya menjalankannya di mode VirtualBox, jadi wirelessnya memang tidak ada. Lalu ada show desktop yang ya berdasarkan sumber yang saya baca ini sekarang ada fungsi yang sedikit berbeda. Kalau dulu kita klik kemudian baru hilang, sekarang kalau mau kita bisa melakukan configure corner bar, ini namanya corner bar. Kemudian bisa kita atur supaya modenya pick at the desktop on hover. Jadi kalau kursornya diarahkan ke sini, nah dia modenya pick, termasuk bisa menambahkan blur effect, dan opacity-nya bisa kita atur seperti itu. Ya, bukan fitur yang benar-benar inovatif, tapi di Linux Mint ini termasuk hal yang baru. Kalau di beberapa distro Linux yang lain seperti desktop environment yang lain seperti Deepin dan KDE, tentu saja ini sudah ada cukup lama, tapi di Cinnamon, di Linux Mint ini masuk dalam fitur minor yang baru. Kemudian ada beberapa hal lagi yang sedikit berbeda. Linux Mint itu orientasinya, kalau kita ingat Linux Mint dari zaman dulu, cenderungnya berwarna hijau. Jadi ketika pertama kali dijalankan, Linux Mint akan banyak menggunakan ornamen atau aksen-aksen warna hijau, tapi sekarang defaultnya seperti ini dengan menggunakan icon yang berwarna orange dengan adanya satu garis pita warna biru, dan color aksen yang aktif by defaultnya tidak lagi hijau mint tapi biru aqua. Ya, seperti itu Linux Mint yang tidak lagi terlalu mint, kira-kira seperti itu. Oke, itu secara visual yang sejauh ini terlihat. Kemudian kita cek dari sisi aplikasi bawaannya. Tadi sudah saya sampaikan kalau Linux Mint sifatnya lebih ke arah evolusi bukan revolusi. Jadi ya, untuk Anda yang sudah sering menyimak pembahasan saya tentang Linux Mint di versi-versi sebelumnya, mungkin tidak akan terlalu asing dengan aplikasi yang ada di sini, karena basically hampir sama, meskipun upgrade-nya lebih ke arah peningkatan fitur barangkali. Ya, di aksesoris ada Archive Manager, tentu saja ini untuk melakukan manajemen arsip, zip, rar, dan sebagainya. Target juga pasti disupport. Kemudian untuk kalkulator, ini kalkulator yang dibawa atau diambil dari projectnya Gnome, ini berarti 41.1, berarti sama dengan yang ada di Linux yang menggunakan desktop environment Gnome. Dan ya, kalkulatornya bisa kita atur dalam berbagai mode. Satu lagi yang lupa saya sampaikan, ini mouse-nya juga agak beda, kursornya agak berbeda ini. Ya, suatu yang bergerak malah tadi terlupakan.
kursor beda dari versi standar biasanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada karakter map standar untuk menyisipkan karakter, ada disk pengaturan disk, dokumen viewernya ini menggunakan Atril bukan ini, Xreader ya, menggunakan Xreader untuk membaca file PDF. Kemudian di sini ada file renamer untuk melakukan pencarian dan penggantian nama file dan direktori secara otomatis. Ya, seharusnya ini berguna untuk melakukan penamaan banyak data sekaligus, karena dulu saya pernah mengalami kasus perlu merename sekian ratus gambar dengan format yang sama. Ya, seharusnya pakai renamer itu bisa digunakan. Selanjutnya untuk file manager tadi sudah kita lihat sekilas. Ini file manager Nemo yang memang sudah ada di desktop environment Cinnamon, jadi bukan pinjaman dari GNOME atau dari desktop environment yang lain. Lalu ada font, ini untuk menampilkan font yang sudah terinstall di sistem kita. Ya, kalau diklik nanti akan tampil preview dari font yang ada tersebut. Kemudian untuk image viewer sesuai namanya digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian ada note, ini untuk Anda yang membutuhkan catatan yang harus selalu tampil di layar, ya silahkan gunakan note. Dan ini asiknya kita bisa melakukan kustomisasi warna, kemudian kustomisasi stylenya, misalnya seperti itu. Kemudian kita cek modenya highlight, oh ya bisa. Kemudian di italic, larger text, ya ini akan sangat fungsional untuk Anda yang memang membutuhkan reminder lebih yang harus selalu tampil secara visual di monitor Anda. Oke, kemudian di aksesoris masih ada onboard keyboard, ya sesuai namanya untuk keyboard virtual, manajemen password and key, redshift untuk color temperature-nya. Kemudian untuk tool screenshot-nya, ini tool screenshot yang juga diambil dari projectnya GNOME. Ini berarti bisa screen window selection, show pointer bisa diaktifkan, ya tinggal dipencet text screenshot, sudah berhasil. Ya, tidak kalah dengan snipping toolnya Windows. Kemudian ada text editor, dan text editor Linux Mint ini untuk saya yang mengajar di kelas, ini salah satu yang fungsional karena saya bisa melakukan zoom in zoom out pada tulisannya dengan Ctrl plus, ya tanpa perlu zoomkan windownya. Jadi ini sangat fungsional. Oke, sekaligus dua baris, tidak harus diblok. Kalau diblok juga otomatis bisa. Kemudian apakah bisa kita preference, kemudian kita tampilkan line number? Oke, bisa, tentu saja. Kemudian display right margin, ya basically fitur ini akan sama seperti kebanyakan text editor yang ada di Linux, jadi tidak kalah canggihnya dibandingkan dengan text editor lain, termasuk kalau dibandingkan dengan text editor baru bawaannya GNOME, hanya masalah tampilannya saja. Oke, untuk selanjutnya di sini ada USB image writer sesuai namanya, untuk membuat bootable USB stick dari file ISO yang kita punya. Kemudian di bawahnya masih ada image USB stick formatter untuk melakukan formatting USB. Di sini ada aktivasi on screen keyboard on or off, lalu ada warpinator untuk mengirimkan data lewat jaringan. Ya, tapi karena di sini tidak saya aktifkan, kita close saja. Oke, selanjutnya di bagian grafik di sini ada dokumen scanner, drawing, dan pix untuk mengorganize gambar. Untuk drawing sendiri secara visual ini tidak kalah dibandingkan dengan Paint-nya Microsoft tentu saja. Lalu untuk pix sendiri ini untuk pengorganisasiannya.
Ya, terus terang saya tidak pernah melakukan pengorganisasian gambar, jadinya ya kalau Anda butuh fitur ini, fix sudah tersedia. Kemudian di sisi internet, Firefox sudah jadi standar wajib untuk browser yang ada di distro Linux. Di Linux Mint juga tidak kalah, dan Linux Mint tidak menggunakan Firefox yang versi Snap seperti yang ada di Ubuntu, jadinya secara performa harusnya bisa sedikit lebih cepat daripada yang ada di Ubuntu. Lalu untuk Hexchat-nya, ini untuk chatting standar kalau Anda masih menggunakan itu. Thunderbird Mail, email client, transmission untuk mendownload file torrent, dan web apps untuk membuat shortcut dari halaman web supaya bisa terlihat tampil sebagai aplikasi di sini. Ini sudah sering saya ulas di video Linux Mint saya dari zaman dulu, karena ini sudah muncul di Linux Mint versi 20 kalau tidak salah sudah ada. Oke, selanjutnya untuk Office, di sini ada LibreOffice Suite tentu saja, dan ada kalender. Kita cek untuk kalendernya dulu. Ini kalender project dari Gnome juga, dan secara visual kita bisa menampilkan agenda mingguan, bulanan, kemudian kalender tahunan, termasuk menambahkan event baru, personal ataupun yang lainnya, termasuk ada remindernya juga. Jadi ini juga fungsional untuk Anda yang membutuhkannya. Selanjutnya di Office ada library, ini recent and favorite document. Lalu kita cek LibreOffice Suite-nya versi berapakah? Ya, versi 73, belum sebaru yang ada di Ubuntu, karena memang Linux Mint ini menggunakan basis Ubuntu 2204 LTS, jadi tentu masih menggunakan basis yang agak lama. Belum 7.5, tapi it's okay. Di sini secara font juga pasti belum ada Microsoft Font, tapi seperti biasa bisa kita tambahkan dengan perintah sudo apt install ms-core fonts. Untuk sound dan videonya di sini tidak ada VLC, adanya celluloid. Jadi secara kodek barangkali Anda perlu menambahkan beberapa kodek secara khusus. Lalu ada Hypnotix untuk menonton TV dari channel-channel streaming luar negeri, meskipun ya ini akan lebih cocok untuk Anda yang menggunakan WiFi dengan koneksi tinggi barangkali, karena siaran TV-nya bisa menggunakan format yang HD. Jadi seingat saya tidak bisa diatur untuk resolusi pilihannya. Ya tidak ada. Jadi ya pasrah nonton TV internet seperti itu saja. Selanjutnya di sound and video, install multimedia codec nih. Karena tidak ada VLC, jadi untuk multimedia codec kita perlu menginstalnya, dan di Linux Mint selama kita memiliki akses internet maka kita bisa menginstal multimedia codec yang belum terinstall by default. Lalu untuk player MP3 di sini sudah ada Rhythm Box yang sudah ada dari versi dulu kala, ini masih yang 2019, tapi tidak masalah, fungsinya dapat. Dan di sini pun juga ada online radio yang bisa Anda putar juga menggunakan koneksi internet tentunya. Lalu di bagian administration di sini ya tools yang ya kita bahas sekilas saja, cepat saja. Ada backup tool untuk boot repair, analysis usage, kemudian driver manager, yang mana ini akan sangat berguna untuk Anda kalau misalnya WiFi Anda atau kartu grafis Anda belum terdeteksi. Nah, silakan coba saja jalankan driver manager. Dia akan melakukan scanning, kemudian membaca apakah ada opsi driver yang tersedia, dan tinggal klik install saja, maka driver pun akan terinstall. Oke, selanjutnya ada Gparted untuk melakukan manipulasi atau modifikasi partisi. Install, kemudian login, menampilkan halaman loginnya mau seperti apa, log viewer, power statistik, printer untuk menambahkan printer. Lalu untuk menambahkan aplikasi baru kita bisa menggunakan software manager, dan bisa kita atur sumbernya menggunakan software sources juga di sini. Ya, generating cache, butuh koneksi internet pastinya.
Lalu Synaptic Package Manager untuk Anda yang ingin menambahkan aplikasi baru dengan ya GUI yang agak jadul sih. Ini sudah ada dari zaman dulu kala, tapi tetap fungsinya sama. Anda bisa menambahkan aplikasi baru secara graphical user interface menggunakan Synaptic maupun Software Manager selain menggunakan terminal tentu saja. Oke, selanjutnya sistem monitor. Ini juga sistem monitor legendaris, dan ketika tadi awal dijalankan Linux Mint hanya mengkonsumsi sekitar 600-an megabyte untuk RAM, tapi begitu sudah dijalankan dan testing beberapa aplikasi, memorinya yang dibutuhkan 2,1 GB, kemudian cache-nya di sini aktif 2,5 GB. Oke, berarti tetap rekomendasi Anda paling tidak menyediakan RAM 4 GB untuk menjalankan Linux Mint yang versi Cinnamon ini. Kemudian sistem report, terminal time save untuk sistem restore, jadi seperti membuat cloningan Linux Mint yang bisa Anda aktifkan kembali ke versi itu kalau memang mau. Lalu ada manajemen update dan manajemen user dan group. Di preferensi accessibility account detail, oke lah, ini biasa. Backgrounds untuk wallpaper, Bluetooth manager, color, desktop disk, display, resolusi layar. Untuk visual effect bisa diatur di sini, window effect dan sebagainya. Kemudian ya extension, melakukan manajemen ekstensi Cinnamon, jadi kita bisa mendownload ekstensi baru untuk desktop environment Cinnamon ini. Meskipun saya tidak pernah bermain sejauh itu, karena dengan tampilan yang default saja ini sudah sangat fungsional kalau Linux Mint. Lalu hot corner, kalau Anda ingin mengaktifkan hot corner, kursor diarahkan ke pojok lalu mengaktifkan fitur tertentu, itu bisa dilakukan di menu hot corner. Manajemen input, keyboard, language, network notification, panel, ya melakukan manajemen panel, preferensi, Qt5, screensaver, sound, startup, system setting, themes, welcome screen, window tiling untuk melakukan manajemen tilingnya. Kita cek saja ini ya, tiling itu yang ada di Linux Mint, kita bisa melakukannya seperti ini, termasuk di pojok-pojok layarnya, jadi satu layar bisa untuk 4 window. Ini sangat membantu produktivitas tentunya. Kemudian pengaturan workspace. Nah, di sini untuk yang workspace kita bisa berganti workspace-nya dengan kontrol Alt panah kanan kiri. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, tidak terlalu banyak perubahan yang ada di sini secara aplikasi, tapi secara kode, secara update tentu sudah lebih update dibandingkan dengan Linux Mint sebelumnya. Sekarang kita cek dari opsi customisasinya. Yang pertama untuk background Linux Mint 21.1 dengan nama kode Vera, berarti menggunakan wallpaper yang di sini sudah kategori Vera juga, dan dia juga masih membawa Linux Mint wallpaper dari Linux Mint generasi 21.0 Vanessa. Jadi masih ada koleksi wallpaper lamanya selain koleksi wallpaper Linux Mint yang legendaris ini. Nah, untuk yang Vera kira-kira ya tipikal style wallpaper ala Linux Mint, saya kira modelnya seperti ini, tapi tentu saja bagus. Oke, kemudian selain wallpaper, di sini yang harus kita coba cek adalah themesnya, karena di sini ada beberapa perubahan dibandingkan dengan versi Vanessa selain tadi yang sekilas di awal. Yang pertama untuk mouse pointer, kali ini yang aktif adalah Bibata, bukan Adwaita. Ya, dulu kita selalu familiar dengan kursor yang atau mouse pointer yang seperti ini. Sekarang yang aktif Bibata Modern Classic. Ada juga opsi lainnya sudah langsung tersedia. Dulu kalau tidak salah cuma 2, tapi sekarang sudah sekian banyak. Ya, ada Google Dot Black juga. Ya, berarti akan terlihat berbeda, tampil beda sekali. Kemudian application-nya, window application-nya di sini ada min X, min Y, kemudian min Y dark, min Y legacy, legacy darker, dan legacy dark. Oke, bisa kita coba saja.
min y dark blue misalnya. Nah, untuk application dia akan mengubah semua tampilan aplikasinya, berarti modenya jadi mode dark seperti itu. Lalu untuk icon, nah selain icon legend seperti Adwaita, min x dan min y, nah, di sini juga ada icon yang ada atau lebih identik dengan KDE, yaitu Breeze. Jadi ini font atau ikonnya yang biasa muncul di KDE. Kemudian ada Papyrus juga sudah tersedia. Ini salah satu icon yang paling populer, banyak penggunanya juga. Lalu ada Numix dan Numix Circle, satu paket sekaligus. Ini Numix yang biasa, kemudian Numix Circle Lite, membuat ikonnya jadi bulat-bulat. Dan jika Anda notice di sini ada Yaru. Ini adalah koleksi icon yang ada di Ubuntu. Jadi Linux Mint ya memang menggunakan basis Ubuntu, akhirnya menambahkan Yaru di sini juga. Ada Yaru Dark, ada Yaru yang biasa. Misalnya kita ganti saja Yaru Blue Dark. Maka di sini ikonnya akan seperti ikon yang ada di Ubuntu, termasuk ya secara visual, oh ya ini seperti yang ada di Ubuntu. Dan Yaru adalah salah satu icon style favorit saya. Oke. Kemudian untuk yang desktop, di sini untuk panel bawahnya ini juga bisa kita ganti. Tentu saja min y dark blue. Ya, aksennya berubah jadi biru. Oke, itu untuk stylenya, jadi bisa menjadi lebih mirip Ubuntu. Oke, selanjutnya untuk aplikasi, tadi sudah saya sampaikan, untuk menginstal aplikasi baru kita bisa menggunakan Software Manager, sumbernya dari Software Sources atau Synaptic Package Manager. Selain menggunakan terminal, tentu saja di sini sudo apt install game misalnya, ya Anda akan langsung bisa menginstal aplikasi baru menggunakan perintah yang ada di terminal. Lalu untuk keperluan coding, di sini si compilernya sudah ada, tapi C++ nya belum ada, Ruby belum ada. Untuk Pythonnya sudah versi 3.10, yang terbaru 3.11 kalau tidak salah, jadi tidak masalah. Lalu untuk proses instalasi Linux Mint sendiri, ini kalau kita cek lagi masih belum terlalu berubah dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ya, secara visual Anda akan langsung bisa familiar dengan tampilan ini. Ini adalah installer Ubiquiti yang ada di Ubuntu sebelum 2304. Jadi basically proses instalasinya masih sama seperti proses instalasi Linux Mint yang kemarin-kemarin dan Ubuntu sebelum yang versi 2304. Oke, jadi ada aktivasi multimedia codec pada saat instalasi, bareng Ubuntu driver, kemudian harusnya pemilihan partisi atau semacamnya. Ya, proses yang tentu Anda sudah cukup familiar dengan hal itu. Oke, karena ada checking preparing Ubuntu driver, ini saya stop saja karena Anda harusnya sudah mendapatkan gambaran umum proses instalasinya. Ya, ini instalasi something else atau erase disk, kemudian tinggal pilih saja ya partisinya. Karena saya menjalankan di VirtualBox, jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalnya Anda menjalankan di partisi sistem Anda, tentu saja akan ada hard disk yang perlu Anda format menjadi ext4 dan perlu menyiapkan swap untuk menambah daya RAM-nya. Oke, nanti tinggal install atau pembuatan user baru dulu, baru install. Selesai, dan ketika instalasinya selesai, nanti Anda akan disambut dengan welcome screen seperti ini.
yang akan membantu Anda untuk memutuskan style awalnya mau seperti apa ya. Jadi pas instalasinya selesai akan disambut seperti ini. Panel layoutnya mau modern atau tradisional, yang sekarang aktif ini modern, mau tradisional ya diubah menjadi tradisional ya, sedikit berubah. Ini yang di bawah berubah tradisional. Kemudian untuk sistem snapshot bisa diaktifkan, driver manager kalau belum tersedia ya bisa di launch, multimedia codec bisa langsung, update manager, sistem dan sebagainya. Ini setelah proses instalasi bisa langsung Anda lakukan. Oke. Ya, sampai di sini sudah mulai menemukan passion Anda di Linux Mint. Ya, silakan Anda coba. Ada satu yang saya cermati di sini yang perlu saya sampaikan. Kalau Anda sempat menggunakan Linux Mint generasi dulu, atau mungkin setua saya dari generasi Gloria sudah pakai, maka Anda akan familiar dengan nada Linux Mint ketika baru saja dinyalakan. Suaranya khas seperti itu, tinggi. Tapi kali ini suaranya sedikit berbeda. Ya, ketika login suaranya berbeda dibandingkan dengan suara khas yang sering kita dengar ketika pertama kali menjalankan Linux Mint. Ya, ini satu poin yang ya unik, tapi mungkin bagian dari perubahan Linux Mint sekarang. Linux Mint yang tidak lagi harus selalu berwarna hijau, jadi tidak harus selalu menunjukkan Mint untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan Linux Mint. Ya, kira-kira seperti itu Linux Mint yang bisa saya bahas. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.